Ya semuanya tenangkan hati dulu. Ini harus batu ya. Kita bersiap-siap untuk memulai acara kita. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Hi kids, who are you? Gak ada jawaban. Ayo silakan unmute. We are Kid Forda. Oke, ya udah. Sekali lagi ya, nggak kurang keras suaranya. Hi kids, who are you? We are Kid Forda. Oke, ayo mari kita sama-sama buat tanda kemenangan yang sudah Tuhan Yesus kasih. Jangan lupa 5 jari. Oke. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita awali dengan bersyukur ya. Bapa, kami datang kepadamu untuk naikkan ucapan syukur kami. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, kami datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, kami pagi ini mau datang untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari ini Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan dengan napas dengan baik Tuhan, sehingga kami masih dapat mengikuti kegiatan Kids for God ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang mau mengucap syukur silakan raise hand. Kristi,
Tuhan Yesus, terima kasih buat Kristi, Mama dan Papa sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nesya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa kumpul dengan teman-teman di Kids for God. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dev, Iren, Papa. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Rasel. Tuhan tolong berkati untuk dunia ini, biarlah virus corona cepat hilang dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kimberly. Terima kasih Tuhan Yesus. Kimi dan teman-teman di Kids for Good dan di sekolah sudah mendapatkan vaksin yang pertama. Berkatilah vaksin yang kami terima ini agar dapat menjadi imun tubuh yang baik buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuven. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuven kemarin sudah vaksin. Ini Yuven belum bisa ikut vaksin karena bulan 2 akan vaksin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jocelyn. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, kakak-kakak, keluarga, kesehatan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, masih banyak ungkapan syukur yang belum dapat terucapkan dari mulut kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa kami semua sangat bersyukur atas kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami ini. Berkati kegiatan kami sampai dengan akhirnya nanti. Berkati juga Romo Ari yang akan membagikan pewartaan. Bapak, kami lanjutkan kegiatan kami di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hi kids, who are you? We are Kids for God. Ayo lebih semangat lagi. Hi kids, who are you? We are Kids for God. Ayo semuanya siap-siap berdiri. Ayo stand up, berdiri semuanya. Anak-anak Tuhan Yesus siap. Aku anak Tuhan Yesus. Kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak Raja. We are Kids for God. Aku bersorak puji Tuhan. Kamu bersorak Hosana. Kita semua anak Raja. We are Kids for God. Adik-adik siap-siap, di-mute dulu semuanya. Di-mute semuanya. Kak Aan tolong kasih co-host di sini. Siap ya? Aku anak Tuhan Yesus. Kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak Raja. We are Kids for God. Aku anak Tuhan Yesus. Aku anak Tuhan Yesus. Kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak Raja. We are Kids for God. Aku bersorak. Aku bersorak puji Tuhan. Kamu bersorak Hosana. Kita semua anak Raja. We are Kids
Jangan duduk dulu nih. Kita mau gerak-gerak dikit. Biasa sebelum kita memulai harus gerak-gerak dulu. Senam dulu, bangun pagi-pagi ya. Ini lagunya sih mudah. Kak Eka dan Kak PV nanti akan peragain gerakannya. Coba ya kita mulai pelan-pelan dulu ya. Adik-adik juga pasti tahu nih lagunya. Ya, 2, 4. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjaknya ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, siap-siap adik-adik ya, gampang kan gerakannya? Ayo, siap semua ya. KN juga siapin dulu. Kasih TikTok kayak gini nih. Beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ayo lebih semangat yuk. Siap-siap, kasih TikTok kan dulu. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke. Nah, aduh udah mulai capek ya. Oke yuk semuanya sekarang silakan duduk aja. Kita mau nyanyiin lagu sesuai dengan tema. Kebenaran Romo Ari kasih temanya mirip banget sama lagu yang kita punya. Dulu juga udah pernah kita nyanyiin lagu ini. Nyanyinya lagunya Aku Nggak Iri Loh. Nah udah pada tahu kan adik-adik kan? Yuk siap ya.
senang, kamu bahagia, aku pun bahagia. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih tahu yang ku butuhkan, aku gak iri loh. Gak harus sama yang dimiliki, apapun itu Tuhan yang beri, ku selalu bersyukur, aku gak iri loh. Waduh, KEN tuh senang kalau lihat adik-adik senang. Nah, KEN juga lihat teman KEN senang, KEN juga ikut senang. Adik-adik juga harus begitu. Jadi kalau kita tahu kita bisa bersyukur, kita gak akan pernah iri dengan apapun yang orang lain miliki, apapun yang orang lain bisa lakukan. Oke, ayo kita coba nyanyi sekali lagi ya. Kamu senang, aku pun senang. Kamu bahagia, aku pun bahagia. Kamu senang, Kamu senang, aku pun senang. Kamu bahagia, aku pun bahagia. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih tahu yang kau butuhkan. Aku nggak iri loh. gak harus sama. Gak harus sama yang dimiliki, apapun itu Tuhan yang beri, ku selalu bersyukur, aku gak iri loh. Gak harus sama kok. Gak harus sama yang dimiliki, apapun itu Tuhan yang beri, ku selalu bersyukur, aku gak iri loh. Aku gak iri. Aku gak iri loh. Aku gak iri loh. Aku gak iri loh. Ya, adik-adik sesuai tema hari ini ya. Kak En juga belum tahu sih Romo Ari mau ngomongin apa nih. Tapi udah jelas temanya, gak boleh iri. Iya, mana Romo Ari nih? Romo Ari. Ayo sama-sama kita siap-siap, kita akan berdoa buat Romo Ari. Coba dipin bareng sama KEN sama tim Romo Arinya. Adik-adik semua kita berdoa biar Romo Ari bisa mewartakannya dengan mudah. Oke. Kita berdoa ya, Bapa di surga. Biarlah sebentar lagi kami mau mendengarkan pewartaan firman Tuhan melalui Romo Ari. Tuhan Yesus, biarlah apapun yang Romo Ari sampaikan dapat masuk di pikiran kami dan turun ke hati kami, sehingga kami bisa mengingat semuanya dengan baik dan dapat melakukannya dalam kegiatan aktivitas kami sehari-hari. Bapa, persiapkan hati kami, persiapkan juga Romo Ari agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Romo Ari. Hai Romo, oh nggak mati lampu lagi, listriknya nggak mati ya Romo ya, agak terang. Udah hidup Mati, sekarang? Romo. Sebentar ya. Nah tuh, oke deh Romo. Hari ini ngomongin nggak iri ya Romo ya. Romo pernah Ya. iri nggak sih Romo? Pernah sering dulu. Oh dulu sering ya Romo ya. Nah ini Ya. pasti bagus nih adik-adik pasti. Itu waktu masih kecil apa sudah besar Romo? Pas besar juga pas ketemu KEN juga kadang iri gitu loh. Ah kok gitu sih Romo? Kenapa KEN tahu nih kenapa Romo iri? Karena biarpun Romo Ari lebih muda dari KEN dipanggil kakak, Romo tetap dipanggil bapak. Iya kan? Iya Romo, silakan Romo. Oke ya, halo adik-adik. Semoga Halo, dimanapun Romo. adik-adik berada selalu dalam Hai Romo. Halo Romo. ya. Halo. Dari mana Romo? Keluarga dulu ya. Halo Romo. Oke. Mikrofonnya di unmute dulu. Hi kids, who are you? We are
Sekali lagi dong, sekali lagi yang lebih seru, lebih semangat, kompak ya. Oke, ready? Hi kids, who are you? Iya. Adik-adik luar biasa sekali, semangat luar biasa hari ini, pagi ini. Romo juga semangat hari ini, meskipun ini kena efek dari vaksin booster ya. Kemarin Romo habis vaksin booster, habis itu tadi malam mulai dini hari itu demam-demam, maka Romo minum paracetamol. Tapi bersyukur ya, siang ini, pagi ini bisa bertemu dengan adik-adik, sungguh sesuatu yang sangat membahagiakan. Apalagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Nah, adik-adik, Romo akan share screen ya. Mana ya ini ya? Oke, kelihatan belum adik-adik? Kelihatan. Kelihatan, Romo. Ya, ini tema yang akan kita angkat bersama. Tadi sudah dibawakan dalam sebuah lagu oleh Ko EN dan CCCC. Ya, ini iri hati, tanda kurang bersyukur. Adik-adik, di sebelah kanan ini ada gambar. Kira-kira siapakah dia? Siapakah mereka yang ada dalam gambar itu? Ayo, ada yang tahu enggak? Saya Romo mau panggil deh. Siapa yang raise hand? Ada yang raise hand enggak? Yang bisa jawab, raise hand coba. Siapa ya tadi raise hand? Nesya, coba Nesya. Oh, ada yang Jovelin. Oke, Jovelin. Siapa itu Jovelin? Siapa? Tahu. Siapa? Yang orang yang bercuring. Apa? Yang orang yang ini. Orang yang mencuri. Orang ini. Orang yang mencuri. Oh, jawabannya kurang tepat. Coba lagi yang lain. Ayo, siapakah dua orang ini? Aku. Siapa? Inisialnya S dan D. Ayo. S dan D. Raja Israel yang pertama siapa? Siapa yang tahu? Ini siapa nih? Sean coba. Ayo Siapa? adik-adik yang bisa kakak kasih pin. Daud. Aku. Oke, Daud dan siapa? Daud dan Saul. Pinter. Sean. Tahun. Ya, benar. Saul dan Daud itu yang megang tombak itu si Saul, yang megang kecapi itu ya, itu si Daud. Kira-kira adik-adik masih ingat gak kisahnya tentang Romo, sorry ke-mute. Oke, kira-kira adik-adik masih ada yang ingat gak kisahnya si Saul dan Daud ya? Nah, tapi sebelum kita melihat kisahnya Daud dan Saul, kita akan lihat dulu kehidupan kita saat ini. Adik-adik di rumah, siapa yang pernah jadi juara? Dapat juara, ayo. Ada nggak? Angkat tangan yang sudah pernah dapat juara. Saya punya banyak. Oke, dapat piala ya. Felicia. Romo mau tanya ke Felicia. Ya, Felicia. Felicia pernah dapat juara apa? Itu juara mewarnai sama matematika, sama baca puisi, sama baca Pancasila.
Wow, banyak sekali prestasinya, Sama luar rekan juga. biasa. Oke, Felicia. Romo, Ya. KN celah dulu ya. Adik-adik jangan lupa T A A T ta a. Jangan unmute kalau belum diizinkan. Nanti kalau Romo bilang Romo tanya siapa, baru adik-adik boleh unmute kalau Romo yang bertanya kepada yang namanya disebut ya. Yang lain tetap T A A T ta a. Oke? Oke, lanjutkan Romo silakan. Oke. Nah, Romo tanya ke ini ya, Felicia ya. Felicia sudah di-unmute belum? Sudah. Ya, yang lainnya T A A T taat, oke? Nah, Felicia, tadi banyak prestasi ya, banyak juara, baca puisi dan lain sebagainya. Perasaan Felicia bagaimana? Senang. Bahagia. Senang, bahagia. Nah, Romo mau tanya ke Felicia. Kan Felicia misalkan ini ya sering mendapatkan piala. Terus kalau melihat suatu kesempatan ketika lomba, terus Felicia pernah nggak dapat piala nggak? Pernah waktu lomba nyanyi. Oke, lalu perasaan Felicia bagaimana ketika melihat teman Felicia yang menang? Felicia agak iri. Agak iri ya, aduh kok pialanya dapat dia, kok bukan aku gitu ya. Iya, terima kasih Felicia untuk kejujurannya ya. Tidak apa-apa. Romo hanya mau bertanya tentang itu. Kiranya ini menjadi inspirasi untuk semuanya. Lalu siapa ya? Romo mau bertanya satu orang lagi. Di sini ada Valeri. Aduh, Valeri tadi angkat tangan deh. Kemana Valeri? Mana Valeri? Halo. Ya, Ya, Romo mau tanya deh. Valeri pernah dapat juara? pernah. Iya, dapat juara apa saja, Valeri? Banyak pialanya banyak itu keluar. Oh iya, Bahasa ya. Inggris, lomba puisi, lomba menggambar, lomba menyanyi, lomba foto. Wow, hebat sekali, luar biasa. Pertanyaannya sama. Valeri kalau dapat piala, perasaannya gimana? Bahagia. Bahagia, luar biasa ya. Tentu semua bahagia. Terus pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada Valeri. Valeri, misalkan biasa juara ini itu ya, terus suatu saat ikut lomba, tetapi pernah nggak dapat juara gitu? Pernah. Nah, bagaimana perasaan Valeri ketika ada teman Valeri yang jadi juara? Nggak kenapa-napa sih. Biasa aja gitu ya? B aja gitu ya? Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Valeri untuk kejujurannya, untuk ceritanya. Sungguh-sungguh menarik. Nah, teman-teman yang terkasih, adik-adik yang terkasih, adik-adik pasti juga memiliki banyak prestasi. Tidak bisa disebutin satu persatu, nanti bisa di-sharingkan di kolom chat atau di mana ya. Nah, ketika kita dapat juara, pasti kita merasa bahagia. Tetapi ketika kita tidak jadi juara, apakah kita juga masih tetap bahagia bersama teman-teman yang dapat juara? Ini pertanyaannya. Kadang-kadang kita masih iri. Oke, yang kedua, kita lihat nih di dalam keluarga, siapa yang punya adik atau kakak? Angkat tangan, ayo. Siapa yang punya adik atau kakak? Lin. Oke, Romo mau Lin. Halo Lin. Ya, halo. Lin, Romo mau bertanya. Lin, ada berapa bersaudara di rumah? Ada satu adik perempuan. Ada satu adik perempuan ya. Nah, Lin, Romo mau bertanya. Misalkan kalau pernah nggak Lin merasa iri kepada adik perempuan? Iya, selalu. Bagaimana? Iya, selalu. Kenapa kira-kira? Karena lebih banyak kasih sayang.
karena lebih banyak kasih sayang gitu ya. Lin kemudian seolah-olah tidak lagi diperhatikan, kayak gambar di sini ya, misalkan ya, Lin tidak dipangku, tidak lagi di gendong-gendong gitu ya. Tapi ya mungkin yang digendong masih kecil ya, adiknya gitu ya. Ya, terima kasih ya, Lin. Adik-adik mungkin juga adik-adik punya pengalaman yang serupa seperti Lin. Merasa iri kepada adiknya yang sepertinya lebih banyak diperhatikan, lebih banyak digendong, lebih banyak disayang begitu ya. Tetapi kira-kira apakah orang tua kita itu tidak menyayangi kita? Apakah orang tua kita hanya menyayangi adik kita? Ini pertanyaan untuk kita semua. Nah, tentu kita yakin dan percaya bahwa orang tua juga mengasihi kita. Kalau sekarang orang tua itu kelihatan lebih menyayangi adik kita karena memang adik kita masih butuh diperhatikan, adik kita masih butuh kasih sayang. Misalnya untuk makan, kalau kakak kan bisa makan sendiri, nah si adiknya kan belum bisa makan sendiri. Nah mungkin ibu, mungkin bapak menyuapi adik dan tidak lagi menyuap si kakak. Nah misalkan begitu. Ini bukan berarti orang tua lebih sayang kepada si kecil, tetapi karena adik itu lebih membutuhkan. Nah, adik-adik yang terkasih, kadang-kadang rasa iri seperti itu melahirkan rasa benci, melahirkan rasa marah, melahirkan rasa emosi. Aduh, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih papa kayak gini? Kenapa sih mama kayak gini? Gitu kan. Nah, adik-adik sebagai kids for God, anak-anak Tuhan, harus sekarang mulai bertobat, harus sadar bahwa adik-adik juga disayang, juga dikasihi oleh orang tua sama dengan adik-adik kita. Misalkan seperti itu ya. Nah, adik-adik, kita akan lihat kisah tentang Saul dan Daud. Mungkin adik-adik pernah ada yang pernah membaca kisahnya Saul dan Daud. Nah, Romo akan lihatkan slide-nya ya. Nah, ini adik-adik. Kita tahu ya, Saul dan Daud. Saul adalah raja Israel yang pertama yang diurapi oleh Allah. Raja itu memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki martabat. Nah, sedangkan Daud adalah hamba Allah. Ia menjadi salah seorang tentara kerajaan. Daud menjadi seorang prajurit. Nah, sebagai prajurit, Daud berjuang dan mengabdi untuk kerajaan. Daud memiliki kehebatan yang luar biasa dalam berperang. Ia berhasil mengalahkan Goliat berkat penyertaan Tuhan. Adik-adik tentu ingat ya, Daud mengalahkan Goliat dengan umban batu ya. Nah, kemanapun Daud diutus untuk berperang, dia berhasil mengalahkan lawan. Oleh karena itu, Saul mengangkat Daud sebagai kepala prajurit. Nah, selanjutnya, ini kita lihat di sini ya. Ini gambar Daud versus Goliat. Daud menghadapi Goliat yang tubuhnya lebih besar, lebih kuat sepertinya, tetapi berhasil ditaklukkan oleh Daud. Nah, adik-adik, keberhasilan si Daud itu tentu membawa sukacita, membawa kerajaan Israel itu bergembira karena Daud bisa mengalahkan musuh-musuh Israel. Tetapi ini suatu ketika Raja Daud dan Saul pulang dari peperangan setelah mengalahkan orang Filistin, maka rakyat menyambut, orang-orang perempuan dari segala kota menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing.
dan perempuan-perempuan menari dan menyanyi berbalas-balasan. Katanya, masih ingat ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa-laksa itu puluhan ribu gitu ya. Artinya Daud mengalahkan 10 kali lipat atau bahkan lebih daripada Saul. Maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Nah, adik-adik, mengapa Saul kok membenci Daud? Kita akan temukan jawabannya karena Saul merasa iri hati kepada Daud. Ini dia. Ketika mendengar pujian dari para wanita yang membandingkan kehebatan Saul dan Daud, Saul menjadi marah karena mereka lebih mengagungkan Daud daripada dirinya. Padahal yang menjadi raja adalah Saul. Nah, tentu ini membuat Saul menjadi geram. Daud lebih terkenal daripada dirinya. Maka Saul menjadi marah. Dalam kenyataannya, memang benar. Daud memang lebih terkenal hebat dalam medan perang. Daud bisa mengalahkan Goliat. Menjadi kisah yang harum itu untuk mengangkat nama Daud. Tetapi Saul menjadi marah dan membenci Daud karena iri hati kepada Daud. Nah, adik-adik yang terkasih, kisah antara Saul dan Daud ini seringkali juga menjadi kisah hidup kita. Misalkan sikap kita kepada adik kita, sikap kita kepada teman kita yang berhasil menjadi juara, yang berhasil memenangkan lomba, dan lain sebagainya. Nah, Romo kasih tahu, kurang lebih mengapa orang itu iri hati. Setidaknya ada 3 hal ini. Yang pertama, karena dia merasa terancam. Tadi kita lihat ya, sebagai seorang raja, Saul merasa terancam dengan nyanyian para perempuan yang mengagungkan Daud lebih hebat 10 kali lipat daripada Saul. Yang kedua, karena merasa tidak dihargai. Perasaan rendah diri menguasai Saul ketika dirinya dibanding-bandingkan dengan Daud. Tentu kita juga begitu ya, kalau kita dibanding-bandingkan dengan adik kita atau kita dibandingkan dengan teman-teman sekelas kita, mungkin kita akan merasa marah karena kita merasa tidak siap untuk menerima diri kita. Yang ketiga, karena kurang bersyukur. Daud adalah seorang prajurit yang tangguh dari kerajaan itu. Semestinya Saul bersyukur memiliki prajurit yang hebat seperti Daud. Tetapi Saul malah iri hati dan merasa dipermalukan. Nah, adik-adik, ini saya pikir menjadi kunci. Mengapa orang iri hati? Karena tidak mampu bersyukur. Karena kurang bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Sebenarnya, kalau Saul mampu bersyukur, dia akan bersyukur memiliki Daud yang hebat. Dengan begitu, dia akan menempatkan si Daud sebagai tentara yang diandalkan kerajaan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dengan begitu, Saul tetap akan dihormati dan juga Daud juga akan menghormati Saul sebagai pemimpinnya. Nah, adik-adik, 3 alasan ini seringkali juga kita alami. Kita kadang-kadang merasa terancam dengan posisi kita, sehingga kita melihat yang lain, teman-teman kita itu sebagai saingan. Dan menjadi tidak sehat kalau kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita sebagai anak-anak kan
syukur. Kita seringkali dikuasai oleh rasa kuasa atau marah. Romo, suaranya menghilang, Mo. Waduh, terlempar ya Romonya ya. Hai, sorry sinyalnya. Sinyalnya Romo ya. Oke, Mo, lanjut Mo. Masih udah jalan lagi. Sinyalnya kesendat ya. Oke ya. Lanjut di sini ya. Hidup damai dalam rasa syukur. Nah, kadang-kadang kita juga diliputi oleh rasa iri. Nah, bagaimana kita bisa berdamai, bagaimana kita bisa terhindar dari rasa iri dan hidup bahagia. Romo kasih kuncinya, yaitu hidup dalam rasa syukur. Apa artinya hidup dalam rasa syukur? Itu menerima diri apa adanya dan mengakui kehebatan orang lain jauh lebih bermanfaat daripada membenci atau marah. Misalkan, jika dalam keluarga kita, adik kita lebih pintar daripada kita, apakah kita harus iri atau membenci adik kita? Nah, semestinya kita bersyukur punya saudara yang pintar, meskipun secara usia ia lebih muda dari kita. Misalkan dalam persahabatan, seperti ini, saat ini ya, kita tahu kan, Romo bersyukur punya teman seperti Ko En gitu ya, yang multi talent, yang punya kemampuan main musik, punya kemampuan bernyanyi. Pokoknya kalau ada acara, asal ada Ko En itu semuanya beres, semuanya pasti bersuka cita. Nah kadang-kadang Romo juga berpikir, aduh kenapa Romo tidak punya kemampuan tuh bermain musik, apalagi bernyanyi gitu kan. Seperti Cece dan Koko ini. Nah kadang-kadang kenapa Romonya panggil KEN, KOEN? Kakak EN juga aja. Iya. Oh gitu ya, kakak ya. Oh iya, harus kakak. Sorry Romo, kita harus pakai kakak di sini. Oh iya, berarti biar gitu general. Ya. Oke Romo. Oke, siap. Silakan. Oke ya. Kadang-kadang begitu, ada rasa waduh, KEN ini luar biasa begitu ya. Romo yang tidak bisa bernyanyi apalagi bermain musik, kadang-kadang merasa minder. Tetapi kalau Romo minder, wah, Romo tidak dapat apa-apa. Romo akan menjadi pemurung, sedih gitu kan. Tetapi ketika berani bersyukur, aduh puji Tuhan, saya punya teman KEN. Gitu, itu lebih bermanfaat. Romo bisa dibantu untuk mengisi acara dan lain sebagainya. Artinya, kalau kita berani bersyukur, itu jauh lebih bermanfaat daripada harus membenci, apalagi iri hati. Nah, selanjutnya Romo kasih kunci bersyukur atas apa? Yaitu bersyukur atas apa yang kita miliki. Seperti yang tadi kita dengarkan dalam lagu yang dinyanyikan oleh kakak-kakak dalam lagu pembuka tadi ya, di awal tadi. Kunci untuk tidak jatuh dalam rasa iri adalah sikap syukur. Ingat baik-baik, kunci agar tidak iri hati adalah sikap syukur. Kalau adik-adik masih iri hati kepada adik, kepada teman, mungkin adik-adik belum bersyukur. Nah, sikap syukur itu membawa kita untuk menerima keadaan diri kita apa adanya. Rasa syukur membuat kita mengakui kehebatan orang lain dan juga kehebatan kita. Kita masing-masing memiliki kehebatan dan juga kelemahan yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu bukan untuk saling merendahkan, tetapi justru supaya kita saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi kita bisa saling menyempurnakan gitu ya. Lalu Romo kasih PR untuk adik-adik. PR-nya satu ya. Temukan dan syukuri
kelebihan dan kekurangan dalam dirimu. Jelas ya PR-nya? Temukan dan syukuri kelebihan dan kekurangan dalam dirimu. PR-nya simple, itu saja. Nanti adik-adik bawa dalam doa. Tuhan, misalkan yang pintar bermain musik, Tuhan, aku bersyukur atas talenta bermain musik. Misalkan yang bisa bernyanyi gitu ya. Bisa kemudian tuliskan, Tuhan, aku bersyukur karena aku bisa bernyanyi, memujimu gitu ya. Ini PR-nya kecil. Semoga teman adik-adik bisa menjawabnya. Nah, yang terakhir Romo akan kasih sebuah cerita kecil ini. Kenapa kakak pandai bernyanyi? Di sebuah keluarga ada seorang kakak dan adik. Kakak dan adik ini hidup bersama-sama, tetapi mereka memiliki perbedaan talenta. Sang kakak pandai bernyanyi, tetapi sang adik tidak bisa bernyanyi. Suatu hari, sang kakak ikut lomba menyanyi dan mendapat juara. Melihat kakaknya yang mendapat juara, sang adik menjadi murung dan sedih. Melihat anaknya itu, sang ibu kemudian bertanya kepada sang adik, "Kenapa adik sedih?" Jawab si adik, "Karena aku tidak pandai bernyanyi, Ma." Ibu berkata, "Adik memang tidak bisa menyanyi, tetapi adik kan pandai bermain musik. Bagaimana kalau kakak bernyanyi dan adik bermain musik?" Dan benar, dalam suatu lomba, sang adik mengiringi kakaknya dan akhirnya mereka berhasil mendapat juara bersama. Adik-adik yang terkasih, dari kisah kecil ini Romo mau sampaikan bahwa kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Tetapi kita tidak boleh iri kepada teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang memiliki talenta lebih. Kita justru semakin harus belajar dan saling menyempurnakan satu sama lain. Seperti kakak dan adik dalam keluarga ini, mereka bisa berkolaborasi, bisa mendapatkan juara bersama-sama. Nah, adik-adik juga bisa begitu. Bersama dengan adik-adik, kalian memiliki saudara sekandung. Tidak boleh satu keluarga, satu darah sekandung, saling iri, apalagi saling mendengki, saling membenci. Kita semua harus saling mengasihi, meskipun kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Oke, begitu dari Romo untuk adik-adik semuanya. Semoga kita tidak iri, tetapi berani bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Wah, luar biasa Romonya. Saya stop dulu ya sharing screen-nya ya Romo. Wah, Romo. Tadi Romo udah kasih PR loh buat adik-adik. Nah, adik-adik di rumah berarti tugasnya besok, tugasnya minggu depan adalah yang tadi Romo sebutkan. Masih ingat nggak ya? Temukan kelebihan dan kekurangan. Terus jangan lupa didoain di rumah ya. Nah, tapi yang dikirim ke KEN adalah adik-adik tulis kelebihan adik-adik 1 apa, kekurangannya 1 apa gitu. 1 aja, jangan banyak-banyak ya. Nanti itu sebagai tugas untuk minggu depan yang akan kita undi. Seperti biasa yang akan masuk spinner ya. Nah, Romo terima kasih Romo. Ayo adik-adik semuanya ayo unmute bilang terima kasih Romo Ari. 1, 2, 3. Terima kasih Romo. Oke, ayo sekarang kita spinner dulu atau apa ya? Spinner dulu aja. Ayo kita spinner dulu. Adik-adik siap ya? Kita mau undi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita punya tugas. Sudah ditampilin Kak At? Silakan. Tunggu ya Kak At mau tampilin dulu ya. Hadiahnya akan dikirim lagi nanti. Oke, KN mau minta tolong Rasel tadi yang sudah
kritis karena kita harus panggil kakak. Rasel hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa ya? Siapa ya? Siapa? Regina. Regina nanti kontak KN ya. KN butuh alamat dan sebagainya. Kalau belum ada di biodata KN berarti Kak Regina harus kontak KN. Oke, masih ada satu lagi. Masa Rasel nggak pernah? Rasel pernah ya? Pernah. Oh, pernah kali. Ya nggak apa-apa. Ingat tadi kata Romo, kita nggak boleh iri karena Tuhan lebih tahu. Mungkin Tuhan pikir, Rasel udah punya hadiah ini. Nah, sedangkan siapa tadi Regina belum punya. Tuhan kasihnya ke Regina. Ingat Tuhan lebih tahu kan ya Romo ya? Betul itu. Nah, sekarang KEN minta tolong bantuannya si Jocelyn. Jocelyn hitung 1, 2, 3. Jocelyn bisa? 1, 2, 3. Siapa ya? Ting. Siapa? Ave. Oh, Ave itu adiknya dari Michael Pedro ya. Ave selamat ya. Ave umur Nggak ada nama 3 Rasel tahun. di sana? Rasel kirim nggak? Rasel nggak kirim. Tugas kemarin Rasel nggak kirim. KN baru ingat. Oh ya, ada satu adik yang kirimnya lewat dari hari Kamis. Jadi KN nggak masukin karena udah naik kelas kan. Kita udah naik kelas. Jadi harus lebih taat lagi. Oke, Rasel lagi. Siapa tadi? Ave sama Regina. Kontak KN ya untuk hadiahnya ya. Nah, terus sekarang kita mau lanjutin menjadi perantara doa dan di akhir nanti kita minta berkat dari Romo. Oke, ayo kita menjadi perantara doa dulu sekarang. Siapkan hati semua adik-adik bisa menjadi perantara doa, berdoa untuk orang lain. Oke, ayo siap-siap yuk kita nyanyiin lagu yang itu aja deh. Apa itu? Oh, jadikan aku rumah doa. Jadikan aku tenangkan hati. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Pejamkan matanya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di Kids for God ini, biarlah firman Tuhan diam di hati mereka dan di pikiran mereka sehingga mereka dapat melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan adik-adik yang mau berdoa untuk orang lain, silakan raise hand. Koyo fans. Tuhan Yesus, terima kasih atas keberkatan hari yang baru ini, supaya kita bisa berkumpul lagi bersama teman Kids for God di sekolah minggu. Amin. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pang-pang. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat mengikuti acara Kids for God. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Oke, Nesya. Tuhan Yesus sama berdoa untuk Ama Opa Nisha di Pekalongan supaya dia sehat selalu dan dia bersemangat. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Caca. Tuhan Yesus, kami mohon lindungilah semua orang supaya mereka dapat terhindar dari virus corona. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dev Iren Fafa. Tuhan Yesus, berkati semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Vio. Di unmute dulu Vio, masih di mute tuh. Antoni. Enggak, kamu doa. Enggak, Antoni. Enggak, belum. Vio tadi panggilnya. Vio, ya Ayo. silakan Vio. Vio. Yesus. Tuhan Yesus, berkatin anak-anak yang ada di ini supaya sehat dan pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristi. Tuhan Yesus, buatlah virus corona hilang dari Indonesia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Antoni. Antoni, silakan. Ya Tuhan, terima kasih untuk acara Kids for God. Berkatilah pandemi ini semoga berlalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Enggak kok. Kelihatan benar. Terima kasih Bapak. Masih banyak permohonan yang belum terucapkan dari mulut kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan melihat isi hati kami sehingga Engkau tahu juga Tuhan apa yang lebih dibutuhkan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri seluruh kegiatan kami. Biarlah kegiatan kami ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi diri kami dan dapat berguna menjadi berkat juga buat orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Romo, silakan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku terkasih, adik-adik tercinta, kita semua senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Oke, sebelum KKN lupa, maaf ya ternyata KKN lupa posting kegiatan hari ini di grup sehingga yang hadir jadinya sedikit. Maaf ya sekali lagi. Nah, kemarin minggu lalu juga kita kehabisan waktu overtime jadi KKN belum sempat ucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun. Yang ulang tahun tanggal 9 Januari Cesa. Terus tanggal 12 Januari ada Michael Pedro. Nah, selamat Cesa. ulang tahun ya Cesa dan Michael Pedro. Ayo kita coba nyanyiin sedikit yuk. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Michael Pedro selamat ulang tahun ya, dan Cesa selamat ulang tahun. KN kasih pin 22.
Michael Pedro dan Cesa. Nah, ayo kita berdoa sebentar ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kedua anak ini, Michael Pedro dan Cesa, biarlah iman mereka semakin bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Terima kasih dengan usia yang bertambah ini, kami percaya kedewasaan mereka bertambah dan semakin berguna bagi nusa dan bangsa, orang tua, untuk gereja juga, dan terutama bagi teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Bapak, berkat untuk mereka semua melimpah atas diri mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita tutup yuk hari ini. Kita pakai lagu Aku Nggak Iri aja ya. Oke, siap. Kamu senang, aku pun senang. Kamu bahagia, aku pun bahagia. Kamu senang, aku pun senang. Kamu bahagia, aku pun bahagia. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih tahu yang ku butuhkan. Aku nggak iri loh, nggak harus sama, nggak harus sama yang dimiliki. Apapun itu Tuhan yang beri, selalu bersyukur. Aku gak iri loh. Kamu senang, kamu senang, aku pun senang. Kamu bahagia, aku pun bahagia. Tuhan lebih tahu yang ku butuhkan. Aku gak iri loh, sama yang dimiliki. Apapun itu Tuhan yang beri, selalu bersyukur. Aku nggak iri, aku nggak iri, aku nggak iri, aku nggak iri loh, aku nggak iri loh. Terima kasih adik-adik semua, terima kasih Romo. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya sampai dengan hari Kamis. Tugasnya PR-nya tadi, temukan satu kelebihan dan kekurangan. Kirim ke nomor handphone yang kemarin ya, nomor KEN ya. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa.